hold me like I do. Halo, selamat datang teman-teman di channel Ripki Abdillah. Dan ini adalah konten terbaru gue yang bernama Plong. Jadi Plong ini adalah sebuah konten yang terinspirasi dari podcastnya Gilbas, yaitu Biar Lega. Jadi Plong ini adalah tempat gue untuk mengeluarkan isi pikiran gue agar nggak jadi beban, agar ada tempat atau media buat ngeluarin aja, dan biar isi dan pikiran gue terus perasaan gue tuh plong gitu. Karena mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritain langsung ke temen, atau misalkan nggak ada yang mau dengerin gitu, jadi gue bisa ngomong langsung ke atau intinya tersalurkan lah gitu. Oke, jadi di episode pertama kali ini gue mau perkenalan dulu. Kenalin, nama gue Ripki Abdillah, selaku CEO yang punya channel ini. Jadi gue adalah seorang kalau sekarang sih mahasiswa plus pegawai juga di salah satu perusahaan main gede lah di Indonesia, dan produknya juga produknya sebut aja produk FMCG atau produknya makanan, dan lu pasti udah sering makan, dan pokoknya produknya terkenal banget, dan ini ya perusahaan gede lah gitu. Dan gue bekerja sebagai seorang salesman, dimana setiap hari gue kerja dari pagi jam 7 sampai jam 4, atau bisa lebih, atau bisa pulang malam juga. Gak ada lembur. Kerjaan gue tergantung gue sendiri. Terkadang ketika gue lagi rajin-rajinnya kerja, gue bisa pulang cepet. Tapi ketika di jalan banyak kendala, gue bisa pulang jam 7, jam 8. Intinya sehari tuh bisa kerja 12 jam lebih lah, dan itu gak lembur. Dan gue sebagai seorang salesman, itu kerjaannya ya sebagai, dengan namanya sales berarti menjual lah gitu, menjual produk gitu, atau jasa. Tapi di sini gue produk. Dan hari-hari gue, gue kerja dari Senin sampai Sabtu, dan itu cukup cukup ada enak gak enaknya. Enaknya gue tuh kerja gak bosen, karena gue kerjanya di luar lapangan, di luar kantor, gak duduk di depan komputer terus. Jadi tiap hari tuh gue terrefresh, terus banyak banget kejadian yang mungkin hari ini sama besok tuh bakal beda. Terus banyak banget hal-hal yang unexpected ketika lo berada di luar kantor. Lo bisa kena marah, lo bisa dapet kejutan, lo bisa dapet musibah. Pokoknya ketika lo kerja di luar kantor atau di lapangan, anything can happen gitu. Anything can happen. Semuanya bisa terjadi, apapun. Dan selain gue jadi pekerja, tadi gue bilang gue tuh mahasiswa, dan kebetulan gue tuh nggak kebetulan sih, klise banget ngomongnya. Jadi gue adalah mahasiswa semester akhir, yaitu semester 8. Gue tuh udah bentar lagi skripsi, dan sekarang nih gue lagi terkendala oleh yang namanya bikin laporan. Gue tuh baru kelar KKN, by the way. 1 bulan kemarin tuh full gue KKN, dan sekarang alhamdulillah udah beres. Sekarang tinggal fokus nyari judul buat skripsi, dan BEM ya, gue sih targetnya bisa lulus tahun ini. Dan selain kurang ya perkenalannya ya, apa lagi ya, gue mau ngomongin juga soal perubahan hidup ya. Jadi gue tuh udah hidup
20 tahun lebih di Indonesia ini, di negara kita tercinta ini, dan banyak banget hal yang berubah di hidup gue. Salah satunya adalah gue jadi orang yang jadi pribadi yang fluktuatif, sebetulnya tuh, jadi naik turun gitu. Ketika dulu misalkan gue orangnya segini, fluktuatif, gue jadi orang yang berubah-ubah lah gitu. Jadi ketika gue dulu SMA mungkin gue orangnya pendiam, tapi terkadang gue juga sekarang jadi lebih percaya diri. Atau misalkan dulu gue nya percaya diri, sekarang jadi pendiam. Ya intinya ada perubahan lah dalam hidup. Tapi yang paling berubah sih sekarang, kayaknya gue tuh jadi orang yang bingung mau ngapain. Jadi memang bukan mitos sih. Banyak orang bilang ketika kita berada di umur 20-an, kita tuh jadi orang yang bingung kita tuh mau apa, kita tuh mau jadi apa, kita tuh bingung sama hidup, kita tuh mau milih jadi apa sih. Terus kok hidup tuh kayak gini-gini aja, terus kayak kondisi gue tuh nanti mau dibawa kemana. Terus jadi ketika lu di umur 20-an tuh lu bener-bener harus bener-bener milih, dan pekerjaan lu seketika tuh kayak numpuk banyak banget, dan beban dan tanggungan hidup, dan beban moral tuh jadi tinggi karena setiap orang ngasih ekspektasi ke kita, dan kita tuh kayak ngerasa beban gitu, harus ngasih sesuatu yang mereka harapkan gitu. Dan padahal mungkin harapan mereka tidak perlu kita iakan terus, cuman tetap aja ketika sebuah kata terucap dan masuk ke telinga kita, mungkin ada kalanya kita menolak gitu, atau misalkan apaan sih lo gitu. Tapi tetap aja itu terekam, dan di momen-momen tertentu kata-kata yang mereka ucapkan tuh bakal jadi kayak, kalau di stand up tuh kayak callback gitu, kayak memanggil, terus kayak iya ada benernya juga sih, atau kayak iya sih harusnya gue gitu. Dan hal-hal itu sih yang bikin kebingungan gitu di umur-umur 20 ini. Dan jujur aja gue tuh sekarang lagi berada di fase gue tuh apa nih yang harus jadi prioritas gue gitu. Jadi prioritas, apakah gue harus ngejar karir, atau gue harus ngejar pendidikan, atau gue harus ngejar cinta. Dan ketiganya ini bener-bener kayak ngeblank aja gitu sekarang, karena saking ada banyak pilihan, gue tuh jadi orang yang bingung harus milih yang mana gitu. Mungkin ketika kita ngebuka diskusi sama seseorang mungkin bisa gitu, tapi perspektif orang kan beda-beda gitu. Ada yang emang orangnya seneng ke pendidikan, ada orang yang emang senengnya udah karir aja, duit kalau lu punya duit banyak, pendidikan mah gampang. Ada juga yang udah mending lu cari dulu seseorang terus yang bisa memotivasi kedua hal itu gitu. Dan gue tuh sekarang berada di depan ketiga pintu itu, dan gue harus milih mana nih yang harus gue prioritasin. Karena ketika gue mau ngambil semuanya, tangan gue tuh atau badan gue tuh gak bisa ngambil semua itu. Dan saking bingungnya kita harus ngapain lagi tuh bener-bener jadi jadi balik lagi gitu jadi beban moral lagi sendiri gitu. Tapi anyway, tetap semangat lah, gue tetap semangat buat gue lah gitu. Makanya dengan adanya konten vlog ini gue bisa speak up kayak tadi. Setidaknya ada hal yang mungkin gue gak bisa curhat ke orang lain, atau mungkin emang gak ada tempat curhat aja sih.
dan gue bisa tuangin di sini. Oke, paling gitu aja konten Plong episode pertama kali ini. Buat kalian yang punya cerita atau misalkan kalian pengen berbagi cerita juga, kalian bisa tulis aja di kolom komen, atau bisa email ke email gue di coachrifki@gmail.com. Kalian bisa email, atau kalian juga bisa DM ke Instagram gue. Semuanya ada di link deskripsi bawah ya. Oke, paling gitu aja di konten vlog. I hope you enjoy guys. See you next time. Bye bye.